3 bulan lalu, hujan darah turun tiba-tiba dan menyebarkan radiasi aneh. Sejak saat itu, manusia mulai berubah menjadi monster ular yang mengerikan. Tembak, lindungi warga. Dan aku, hanya seorang narapidana biasa di penjara Longcheng. Aku cuma ingin hidup tenang di sel yang terisolasi ini, sampai malam ini, kau punya teman sekamar baru. Akur-akur ya kalian. Dia punya sindrom aneh. Biarkan saja, jangan cari masalah dengannya. Cuma bocah ingusan. Hei, kacamata, sini, pijat kaki gue, selesai. Alas sepatu ke 100. Kata kapten, 100 pasang bisa ditukar ayam panggang Orleans. Duh, jadi nggak sabar. Berani-beraninya lo nyuekin gue, mau gue hajar, hah? Ada masalah. Bagaimana mungkin? Jangan ciut dong. Tadi sombong banget, sekarang mana nyalinya? Berhenti, kalau ditambah hukuman lagi, kau bisa dipenjara seumur hidup. Benarkah? Aku malah suka sekali di sini. Dasar gila, mana ada orang yang betah di penjara kayak lo? Kenapa? Asa, apa aku semenakutkan itu? Kau akhirnya bisa berubah juga. Anyah kau. Rasakan ini, manusia lemah, gemetarlah di hadapanku. Bocah ini. Apa dia sudah mati ketakutan? Nah, begini baru benar. Sepertinya sekarang kau jauh lebih kuat buat dihajar. Sepertinya sekarang kau jauh lebih kuat buat dihajar. Mati kau, akan kuhancurkan kau. Oh, ternyata bertenaga juga ya. Manusia bisa berubah jadi monster sekuat ini. Benar-benar di luar nalar. Kau lapar. Masih belum cukup. Kenapa lembek sekali, padahal badanmu besar? Cuci otak, cepat kumpul. Hei, tunggu dulu. Mau berantem ya berantem saja, tapi jangan sentuh mesin jahitku. Aku sedang buru-buru, tahu. Hahaha, rasakan kehebatanku. Aku butuh mesin itu buat tukar ayam panggang. Kalau kau merusaknya, berarti kau melarangku makan ayam. Matilah bersamaku. Ini untuk ayamku, dan ini untuk semua kekacauan ini. Aku benar-benar tidak sanggup lagi. Sadis sekali. Dia jauh lebih mengerikan daripada monster itu. Asa, kau lihat sendiri kan, aku butuh mesin jahit baru. Dan dia harus ganti rugi ayam panggangku. Kinmeng, kali ini kami berutang padamu. Ini ayam panggang Orleans yang baru matang. Makanlah selagi hangat. Harum sekali. Bagi orang lain, ini cuma ayam panggang biasa. Tapi tak ada yang tahu. Hanya makanan yang terpapar suhu tinggi yang bisa membuatku tetap hidup. Akhirnya, ayam panggangku. Ada apa? Biro Penanganan Krisis. Jadi kau yang bernama Kinmeng. Aku Shen King, Kapten Tim Operasi Khusus Biro Penanganan Krisis. Karena kau berhasil membunuh monster kelas C dengan tangan kosong, kami memutuskan untuk merekrutmu. Berikan dia seragamnya. Hei narapidana, ganti bajumu. Cepat sedikit.
Qin Meng, apa yang kau lakukan? Beraninya. Kalian mengotori ayam panggangku. Sampah seperti kalian. Harus mati. Semua sampah ini, mati kalian. Target menunjukkan kecenderungan kekerasan ekstrim, bersiap menembak. Berhenti. Kapten, dia menyerang orang kita. Aku bilang berhenti. Turunkan senjata kalian, ini perintah. Qin Meng, dengarkan aku. Saat ini umat manusia sedang berada di ambang kepunahan. Mau apa kau? Kalian sudah merusak ayam panggang Kak Meng, cepat minta maaf sekarang. Kalau tidak, nyawa kalian taruhannya. Ayam panggang. Hanya gara-gara masalah sepele begini. Aku akan ganti 10 ekor ayam panggang untukmu. Kapten, apa-apaan sih? Dia itu psikopat? Cepat perintahkan tembak. Oke, sepakat. Apa katamu? 10 ekor ayam, jangan ingkar janji. Tambah kola juga ya, orang ini kenapa sih? Otaknya geser ya? Bagus, sekarang ikut aku. Di Biro Penanganan Krisis, ayam panggang melimpah. Siap, berangkat. Tunggu sebentar. Qin Meng adalah tahanan kami. Kalian boleh pergi, tapi dia tetap di sini. Pak Tua, sudah pikun ya? Kami dari Biro Penanganan Krisis, kami punya wewenang. Kalau begitu, jangan harap ada yang bisa pergi dari sini. Manusia lemah. Beraninya bicara soal hak istimewa di depanku. Gawat, dia itu monster, semuanya, siaga. Manusia bodoh. Kalian tidak tahu apa-apa soal kekuatan kami yang sebenarnya. Kapten, Anda kenapa? Qin Meng harus tetap di militer. Kapten ternyata monster, luar biasa. Aku mau pulang ke rumah ibu, di luar sini mengerikan. Apa-apaan ini? Manusia bisa mengendalikan transformasi monster secara sadar. Wah, Kapten. Wujudmu kelihatannya enak sekali. Qin Meng, aku selalu mengandalkanmu. Bergabunglah dengan kami, hidupmu akan terjamin. Serius? Ada makanan enak apa saja? Ayam panggang, bebek panggang, kambing guling. Apapun ada. Boleh, boleh banget. Qin Meng, apa kau sudah gila? Umat manusia akan segera musnah. Semuanya, tembak, habisi dia sekarang juga. Cuy, rasanya menjijikan. Semua monster, serang bersama, jangan biarkan dia lolos. Hanya dengan kemampuan begini, kalian mau membunuhku. Oh, ternyata kalian boleh juga. Bagus, cepat habisi dia. Hehe, meremehkanku adalah kesalahan terbesar kalian. Kapten, orang ini punya kekuatan monster. Lemah, terlalu lemah, bahkan tidak terasa seperti digaruk. Akan kuhancurkan kau. Hah. Tentakel gurita ini. Kelihatannya lezat sekali. Orang ini. Dia berniat memakan monster. Wah, aromanya menggoda sekali. Qin Meng, apa yang kau lakukan? Maaf, Kapten. Aku tidak bermaksud begitu, tapi Anda harum sekali. Gurita raksasa, sudah siap. Aku datang. Aku menganggapmu teman, tapi kau malah menganggapku makanan. Kurang ajar. Kapten, ayolah. 2 gigitan lagi saja.
Ini. Apa dia masih manusia? Kinmeng, awas. Dia monster level A dengan kemampuan regenerasi. Sulit untuk membunuhnya. Jadi maksudmu? Ini prasmanan makan sepuasnya. Kau. Mau apa kau? Sini lagi, akan kujadikan kau takoyaki porsi tak terbatas. Tolong bunuh saja aku. Aku janji tidak akan regenerasi lagi. Gila, dia hajar monster level A sampai nangis cuma pakai tangan kosong. Aromanya mantap juga. Hajar monster level A sih masih mending, tapi ini. Dia malah memakannya. Monster itu kan hasil radiasi darah, harusnya nggak bisa dimakan. Si Kinmeng ini. Sebenarnya apa yang dia pikirkan? Kinmeng, kau, tunggu sebentar, energiku terkuras habis. Aku harus makan kalau nggak mau mati. Baru makan sedikit saja, rasanya kekuatanku sudah mulai balik. Gurita raksasa ini jauh lebih nendang daripada ayam bakar. Kinmeng, tubuh monster itu punya racun radiasi yang kuat. Kau yakin nggak apa-apa? Racun apa sih? Jangan ngaco, ini enak banget tahu. Sini, cobain. Nggak usah, buat kamu aja. Jangan sungkan, masih banyak nih. Sayang kalau dibuang-buang. Begini, di kantor krisis ada kulkas besar. Kita bisa bantu simpan bahan ini di sana. Serius? Gurita sebesar ini bisa masuk kulkas? Tentu. Cuma butuh 3 langkah buat masukin gurita ini ke kulkas. Cepat kasih tahu. Langkah pertama, ikut aku ke kantor penanganan krisis. Langkah kedua, bergabunglah jadi agen kami. Langkah ketiga, bantu kami basmi para monster itu. Semua bahan makanan yang kau dapat bakal kami simpan di kulkas besar. Dijamin gak ada yang mubazir. Beneran? Berarti aku bisa makan enak tiap hari. Dong, kau belum tahu ya, monster itu ada banyak jenisnya. Ada yang terbang, lari di darat, sampai yang berenang di laut. Nanti biar koki ahli kami yang mengolahnya buatmu. Monster kukus, monster goreng, sampai semur monster. Rasanya nggak ada lawan. Makanan berenergi tinggi tanpa batas, berarti aku nggak perlu takut kelaparan lagi. Tunggu apa lagi? Ayo berangkat, aku mau daftar. Mana kulkasnya? Terus orang-orang ini lagi sibuk apa sih? 3 bulan sejak bulan berdarah muncul, pengetahuan kita soal monster-monster ini masih sangat minim. Para peneliti sedang membedah bangkai monster ini untuk mengungkap kebenaran di balik invasi mereka. Apa yang perlu diteliti? Kalau mereka muncul, tinggal hajar saja sampai mampus. Gak semudah itu. Aku curiga ada kekuatan asing di balik insiden bulan berdarah ini. Kapten Shen sudah kembali. Bagaimana hasilnya? Dr. Zhao, misi kali ini sangat aneh. Kami bertemu manusia yang sengaja berubah jadi monster. Apa? Manusia sengaja jadi monster? Mana mungkin? Makhluk-makhluk ini adalah mutan hasil radiasi. Manusia yang terpapar bulan berdarah cuma punya peluang kecil untuk berubah jadi monster haus darah. Itu bukan pilihan. Aku lapor ke direktur dulu. Detailnya kita bahas nanti. Kinmeng, tunggu di sini. Sebentar lagi direktur mau menemuimu. Cepat ya, perutku. Sudah mulai lapar lagi nih. Aku tahu siapa kamu. Cuma narapidana yang kebetulan beruntung bisa bunuh monster level C. Entah apa yang dipikirkan Kapten Shen sampai mau merekrut orang macam kamu. Hei kepiting besar, jangan pura-pura mati. Bangun, waktunya dibersihkan. Apa-apaan kamu? Ini area laboratorium inti, bukan tempat jemuran di penjara. Jangan asal ketuk, kalau rusak, apa kamu sanggup ganti rugi? Aku dengar monster mati ini bicara. Apa otakku yang sudah rusak? Kamu yakin dia sudah benar-benar mati? Dasar kampungan. Ini monster level A yang dihabisi langsung oleh tim Kapten Shen. Ditambah lagi, aku sudah melakukan 20 tahap sterilisasi. Dia sudah mati total, tapi kok perasaanku bilang, dia masih hidup ya? Tapi, dia beneran masih hidup, loh. Cih, jangan ngaco. Aku nggak punya waktu buat dengerin bualanmu. Kalau dia tiba-tiba bangun, tubuh krempengmu itu cuma bakal jadi 2 suapan buat dia. Kau tahu nggak lagi di mana? Ini aula riset Badan Manajemen Krisis, tempat paling aman di dunia. Mana mungkin? Apa? Wah, lihat, dia masih segar bugar. Seafood begini nih yang paling enak dimakan. Mustahil, harusnya dia sudah mati. Personel non-tempur segera evakuasi, cepat pergi. Sial, makhluk ini harus dihabisi dengan senjata berat. Darurat di aula riset, butuh bantuan segera, kalau tidak.
Jangan mendekat, pergi kau. Kalau bukan karena. Tuh kan, dibilang juga apa? Lu bakal langsung mampus di tempat. Apa? Maksudmu ada manusia yang sengaja jadi monster, dan si Kim Meng itu menghabisi monster level A cuma pakai tangan kosong. Benar. Aku pun sulit mempercayainya. Sepertinya riset kita soal monster ini sudah salah arah sejak awal. Ada apa ini? Gawat, ruang penelitian. Heh, kepiting raksasa, sini lo. Keras banget. Sepertinya butuh tenaga ekstra. Sini buat gue. Aduh. Lapar banget, gak ada tenaga buat gerak. Ini monster mutasi. Semuanya, serang, hancurkan kepala palsunya. Ini, Kim Meng, kamu baru saja membuat monster level A sekarat. Lagi-lagi dengan tangan kosong. Gue. Lapar. Pengen makan. Apa? Bukannya ini semua cuma spesimen? Pak Direktur, jumlahnya terlalu banyak, kita nggak akan sanggup menahan mereka. Nggak sanggup pun harus dilawan. Biar mati bersama, yang penting mereka jangan sampai lolos. Nggak bisa ditahan, benar-benar mustahil. Habis sudah. Biro Penanganan Krisis. Tamat. Kim Meng mana? Kim Meng. Lemes banget. Maksudnya, gue disuruh bikin BBQ sendiri nih. Taktik si kepiting manjur juga, langsung bikin markas pusat lumpuh total. Manusia lemah, kalian tak pantas memilikinya. Bentar lagi mateng nih. Bau apa ini? Wangi banget. Kayak bau kepiting bakar. Jangan-jangan. Beraninya lo bakar capit saudara gue. Berhenti. Manusia sialan, habisi mereka semua. Ah, seger lagi rasanya. Heh, kalian para hewan liar. Nurut ya. Ayo monster-monster manis. Masuk ke piringku. Manusia sombong, akan kuhisap darahmu sampai kering. Yang bisa terbang. Sayapnya pasti paling enak. Tetua Yuan Po. Gue mau makan sayap ayam. Kim Meng, lihat-lihat dong, jangan sampai kena teman sendiri. Sayap suci ini. Makanlah aku sepuasnya. Sedap banget, ayam. Hantu. Merasuk sukma. Maju bersama, bangkitlah. Kim Meng, jangan makan terus, lihat belakangmu. Cantik, lanjutin bakarnya. Lo nyuruh siapa? Gue kapten, bukan tukang masak. Pak Direktur, Anda. Benda ini memang menyusahkan, ayo tambah apinya.
Ngapain bengong? Perintah direktur nggak didengar? Hah? Pahlawan, urusan BBQ biar kami yang pegang. Anda. Fokus hajar hantu-hantu itu. Pak Direktur, mana wibawa Anda? Mana harga diri Anda? Pak Direktur, kehormatan Anda gimana? Halah, masa bodoh sama harga diri. Siapapun yang bisa hajar hantu, dia itu bosnya. Cepat ke dapur, cari bumbu BBQ. Buruan, dengan kelincahanmu, pasti bisa cepat balik. Badan lo gede juga ya, dagingnya pasti kenyal nih. Awasi dia, sebentar lagi gue mau makan otak monyet. Banyak banget makanan enak. Sini, sini. Telapak beruang. Barang bagus nih. Tangkap ini. Aduh. Siapa yang kuat kalau begini terus? Paha domba. Gede banget. Panggangin paha ini buat gue, jagain apinya. Paha nenek moyangmu. Bakal gue ledakin lo sampai jadi abu. Dasar otot kawat otak udang, percuma badan kekar kalau akhirnya cuma jadi debu di tangan gue. Gawat, Kim Bang pun gak bisa nahan dia. Kita harus gimana sekarang? Kalau nggak ada pilihan lain, kita hancurkan aula riset ini. Mati bareng-bareng. Kalau nggak ada pilihan lain, kita hancurkan aula riset ini. Mati bareng-bareng. Lihat, Kim Bang baik-baik saja. Apa? Sepertinya aku terlalu khawatir. Apa-apaan ini? Isinya cuma tulang doang, nggak ada dagingnya. Tulangnya bisa buat kaldu sup. Pasti seger banget. Bener juga, kok gue nggak kepikiran ya? Simpanin buat gue, nanti kita bikin kaldu. Siap, bos. Pak Direktur, bumbunya sudah sampai. Xiao Chen, lo itu kapten, masa kerjaan sepele gini aja nggak becus? Hah, bukannya tadi disuruh ambil bumbu BBQ. Cuma 2 botol mana cukup. Lihat tuh, bahan makanan yang dibawa Kim Bang, udah numpuk kayak gunung. Ini semua hasil buruan Kim Bang. Gawat, mereka menyerang. Demi kemanusiaan, bertarung sampai mati, jangan mundur. Pantang mundur. Ah, para tabib hantu itu minta tolong. Tidak boleh. Ini tidak boleh terjadi. Ini. Apa yang kalian lakukan? Berdiri semua, bangsa iblis pedang tidak akan pernah berlutut di hadapan manusia sampah. Kak Monyet, lukanya pasti sakit banget. Iblis pedang. Takkan pernah tunduk pada manusia. Oh, si otak monyet udah bangun rupanya. Tadi siapa yang bilang gak bakal berlutut? Biar si otak monyet ini gak kabur, mending gue belah aja kepalanya sekarang. Tuh tolong, ampun. Gue tahu rahasia di balik kemunculan tabib hantu, jangan bunuh gue. Tunggu, Kim Bang, biarkan dia hidup, kita butuh informasi darinya. Informasi apa? Gue cuma mau makan otak monyet. Anak muda, otak kera dewasa itu bau amis dan rasanya menjijikan, gak enak dimakan. Pak Direktur, abang lo lagi nipu orang bego ya? Apa dia serius? Betul, otak gue rasanya sampah, gak layak buat lidah tuan. Siapa juga yang percaya omongan kayak gitu? Paling sedetik lagi kepalanya pecah. Oke deh, gue lepasin. Gitu doang. Dilepasin. Benda ini beneran bisa dimakan. Cepat bicara. Jujur bakal diringankan, bohong bakal menderita.
Dalam dibalik kemunculan tabib hantu adalah organisasi misterius bernama Gereja Bulan Merah. Radiasi bulan merah yang kalian lihat itu sebenarnya kiamat yang sengaja mereka ciptakan. Mereka ingin menggunakan kekuatan bulan merah untuk memperbudak seluruh umat manusia. Terus, gimana soal kalian para tabib hantu yang tiba-tiba sadar dan bergerak serentak ini? Sebelum bulan berdarah muncul, gereja mengumpulkan para kriminal dan menyuntikkan cairan khusus. Cairan itu memungkinkan manusia berevolusi menjadi prajurit tabib hantu yang kuat di bawah radiasi bulan. Jadi, kalian bisa menentukan kapan saatnya berevolusi. Benar. Kami berevolusi sesuai kebutuhan misi masing-masing. Tugas kelompok kami adalah pura-pura mati, lalu menyusup untuk menghancurkan Biro Penanganan Krisis. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang berubah jadi tabib hantu secara acak? Makhluk-makhluk malang itu cuma tumbal radiasi. Hanya umpan untuk mengalihkan perhatian kalian. Jadi, Ghost Doctor yang susah payah kita habisi itu cuma umpan. Bahaya yang sebenarnya adalah bajingan seperti kalian yang bersembunyi di antara manusia. Manusia. Tak lebih dari budak. Kimeng, kesini sebentar. Ada apa, Pak Tua? Aku baru ingat satu teknik untuk menghilangkan bau amis pada otak monyet. Boleh juga. Jangan mendekat. Menjauh dariku. Dasar tua bangka, kau benar-benar tidak punya harga diri, ya? Katakan, di mana lokasi gereja Wuyue? Mana aku tahu, aku cuma kacung, cepat suruh dia berhenti. Kesempatan terakhir. Kalau mau hidup, berikan informasi yang berguna. Oke, aku bicara, semuanya. Menurut pengakuan si Kera Putih, langkah gereja bulan merah selanjutnya adalah membangun wilayah kekuasaan yang dipimpin oleh para Ghost Doctor. Setelah kami periksa, ada sebuah tempat bernama Desa Fengmen yang sudah hilang kontak dengan dunia luar selama 3 hari. Desa Fengmen. Tadinya itu hanya desa terpencil yang sepi penduduk. Tapi peta satelit menunjukkan ada 300 titik radiasi tinggi yang berkumpul di sana. Intelijen menduga, saat puncak bulan merah malam ini, mereka akan melakukan ritual pemanggilan. 300 orang. Begitu rencana mereka berhasil, akan ada 300 Ghost Doctor yang lahir. Itu akan menjadi pasukan monster yang sanggup meratakan kota naga. Kalian bilang ada 300 Ghost Doctor. Wah, bakal jadi pesta makan besar, tuh. Kalian bilang ada 300 Ghost Doctor. Wah, bakal jadi pesta makan besar, tuh. Anak muda memang tidak mengerti seni kuliner. 300 Ghost Doctor itu bukan sekadar pesta, tapi prasmanan sepuasnya. Tepat. Ini adalah acara, bonding, yang disiapkan biro untuk menyambutmu. Pak Direktur, masih saja menipu orang lugu. Desa Fengmen itu di gunung. Ghost Doctor di sana seperti ayam kampung atau babi hutan, dagingnya pasti sangat segar. Tunggu apa lagi? Ayo berangkat sekarang. Tunggu dulu, kita belum sempat menyusun strategi. Aku berangkat. Bocah tidak sabaran itu. Persis seperti aku waktu muda dulu. Direktur, berikan perintah, seluruh anggota Biro Penanganan Krisis segera berkumpul. Bawa semua senjata berat, apapun risikonya. Kita harus menghentikan wabah Ghost Doctor di Desa Fengmen. Perhatian semua tim, di depan adalah pintu masuk Desa Fengmen. Kapten, sensornya meledak, tapi kenapa tidak ada suara apapun? Ketenangan sebelum badai adalah yang paling mematikan. Tetap waspada, siap tempur. Mana prasmanan yang dibilang Pak Tua? Satu bayangan Ghost Doctor pun tidak ada. Kin MOU, tetap di barisan, jangan keluyuran. Apa aku salah lihat? Mereka sedang mengadakan pesta warga. Suasananya tidak beres. Mana pasukan Ghost Doctor-nya? Hati-hati, jangan lengah sedikit pun. Wah, Pak Tua tidak bohong. Benar-benar ada pesta. Permisi, bagi tempat dong, aku mau duduk. Kin MOU, cepat kembali ke sini. Tamu dari jauh. Karena sudah sampai di sini, itu artinya takdir. Mari bergabung. Jangan bergerak, kami dari tim khusus Biro Penanganan Krisis. Pak Petugas, jangan galak-galak. Kami cuma mau makan bersama biar ramai. Daging ayamnya alot sekali. Pak Tua, apa kalian menyuguhi tamu dengan makanan seperti ini? Sabar, nak. Hidangan utamanya belum keluar. Saat bulan merah tepat di atas kepala, pesta yang sebenarnya baru dimulai. Awas kalau kau berbohong.
Pak petugas, apa-apaan ini? Kalian ingin membantai warga sipil. Cih, warga sipil? Kalian hanya sekumpulan bajingan yang siap bermutasi. Evolusi adalah hak kami. Selagi kalian masih manusia, menyerahlah sekarang. Kalau tidak, kami akan habisi kalian di tempat. Dihabisi. Kalian tertawa kenapa? Apa hidangan utamanya sudah keluar? Kin MOU, kau ngapain ikut-ikutan bikin rusuh? Dasar sampah cerap brand, bersin kroco begini saja tidak becus. Sudahlah, era manusia sudah tamat. Sekarang saatnya para ghoul menguasai dunia. Jangan biarkan mereka bermutasi, habisi semuanya. Tolong. Dasar semut, jangan berisik. Bulan merah telah tiba, saatnya berevolusi. Dunia ini sudah busuk, mereka bukan lagi manusia. Bukan lagi manusia, bukan lagi manusia. Kalau tidak segera berubah, kalian cuma akan jadi santapan kami. Mau evolusi ya silakan, tapi kenapa harus buang-buang arah sebanyak itu? Membuang makanan adalah dosa yang tak termaafkan. Dosa yang tak termaafkan. Kau gila ya? Sudah mau mati masih saja mikirin makanan. Bantai semua manusia, persembahkan untuk bulan merah, serang. Jangan berani-berani buang makanan, telan semuanya kembali. Kin MOU, dasar bego, cepat selamatkan mereka. Ah, lepaskan Pak Kades, bos. Makan semuanya sampai bersih, jangan ada sisa. Siapapun yang membalikan meja tadi, jangan harap bisa lari. Dia sendirian. Berani menantang 300 monster sekaligus. Kalian tahu tidak, betapa susahnya membesarkan seekor ayam sampai sebesar ini? Kalian tahu tidak, berapa banyak proses untuk membuat ayam panggang yang enak? Kalian tahu tidak, membuang makanan itu memalukan. Ngapain kau ceramah sama monster? Cepat turunkan kami. Katakan, masih berani balikan meja, masih berani buang makanan. Kau kenapa sih? Kin MOU, dasar sinting, cepat turunkan kami. Ngoceh terus dari tadi, apa otakmu itu isinya cuma air? Oh, kalau butuh bantuan bilang dong. Dari tadi diam saja. Kupikir kalian tadi sedang tidur. Dia sengaja. Dia pasti sengaja melakukan ini. Bagaimana bisa ada orang sejahat dia di dunia ini? Sudah gawat begini masih sempat main-main, cepat selamatkan temanmu. Tapi aku lapar sekali. Si gila itu sepertinya ada yang tidak beres. Hehehe, staminanya sudah habis. Dia sudah lemas. Ayo semuanya, kita cabik-cabik dia sampai hancur. Lapar sekali. Gawat. Untung aku sudah bersiap. Semuanya, di posisi. Sepertinya kita benar-benar diremehkan.
Jangan kasih ampun, serang kepalanya, hancurkan mereka. Kering sekali rasanya. Aku kasih rating buruk. Masih sempat-sempatnya kasih ulasan, cepat bangun. Bagus, Kin Emoyu sudah kembali. Semuanya, serang balik, musnahkan mereka sekarang juga. Hah, masih belum kenyang. Tidak ada tenaga buat berantem. Dasar remah-remah, serang kepalanya. Foshan, sekarang giliranmu beraksi. Teratai merah, berikan aku kekuatan. Sialan, makhluk apa lagi ini? Apa-apaan ini? Apa hantu ini juga bisa berevolusi 2 kali? Semuanya, fokuskan serangan, habisi dia sekarang. Dia bahkan tidak menghindar. Foshan adalah pemilik kekuatan iblis terkuat di antara kita. Hanya dia yang bisa melakukan evolusi kedua. Makhluk primitif seperti kalian cuma pantas jadi mainannya saja. Kapten, alat deteksinya meledak. Energinya. Ini benar-benar level S. Terus serang, panggil bantuan udara sekarang juga. Sialan, habisi mereka semua. Foshan. Dia benar-benar mesin pembunuh yang mengerikan. Pencar, cepat pencar dan cari perlindungan. Gila. Lihat garis ototnya, rasio lemaknya benar-benar sempurna. Ini pasti, babi hutan, yang dibilang kakek tua itu. Kualitas super. Aku mau makan babi hutan ini. Teksturnya. Kenyal, juicy, dan lumer di mulut. Kaki babinya. Berikan padaku. Kaki babi kualitas premium, renyah banget, gila enak parah. 2 orang gila ini. Mereka beneran lagi makan si Foshan. Kenapa juga harus berubah jadi babi? Cari penyakit saja. Kin Emoyu sampai mau nangis saking ngilernya. Hajar, terus habisi dia. Kin Emoyu, jangan cuma fokus makan saja. Manusia-manusia lemah. Berani-beraninya kalian melawan entitas level S. Bagi Foshan, menginjak kalian itu semudah menginjak semut. Daging bagian khas ini. Pasti empuk banget. Wangi banget, tapi sayang masih mentah. Nona Shen yang cantik, pakai penyembur apimu buat panggang ini dong. Cie, malu ya. Berani banget dia bicara begitu ke kapten. Kalau kapten sudah ngamuk, gak akan ada yang bisa selamat. Cih, kau pikir aku ini tukang panggangmu? Kin Emoyu, setidaknya habisi dulu babi ini baru bicara. Gampang. Kalau soal jagal babi,
Aku ahlinya. Jagal babi. Profesional. Bunuh si gila ini. Sudah sadar? Kau pikir pistolmu itu bisa menghentikanku? Semua unit, tembak, jangan biarkan satu lalat pun lolos. Siap. Langkah pertama, hancurkan otaknya. Langkah kedua, eksekusi. Energi terkuras habis. Aku lapar lagi. Payah banget sih, lapar sedikit langsung lemas. Kau hampir saja mencelakaiku. Tahu, penyembur api. BBQ. Aku mau makan. Iya, iya, nanti kita bawa daging babi ini pulang. Nanti kupanggang sampai kau puas. Bersihkan area, segera evakuasi. Siap. Hampir lupa. Yang tadi itu, kayaknya ikan mentah ya. Daging lapis. Iga babi. Si gila ini. Harusnya malam ini jadi akhir bagi umat manusia. Harusnya aku jadi pembuka jalan bagi pasukan monster. Tapi dia menghancurkannya. Berisik, cepat pergi. Perasaanku nggak enak. Ada yang salah. Lapor kapten, area sudah bersih. Bawa tawanan itu dengan aman. Mereka pasti tahu banyak rahasia. Ada pergerakan di sana, sesuatu di dalam sumur. Semua siaga. Apa ada makanan di sana? Semangka dingin mungkin. Tidak ada radiasi. Dia manusia biasa. Turunkan senjata kalian. Jangan takut, Dick. Kami agen Biro Krisis. Makhluk itu sudah kami musnahkan. Halo Kak. Namaku Ling Ling. Ling Ling, kenapa sendirian di sumur? Di mana keluargamu? Semua sudah mati. Orang-orang jahat itu membantai seluruh desa. Apa? Demi ritual itu, bajingan-bajingan itu tega membantai seisi desa. Tunggu dulu. Seluruh desa tewas? Bagaimana mungkin anak kecil ini bisa selamat? Aku punya kemampuan menghilang sejak lahir. Mereka tidak akan bisa menemukanku. Bisa menghilang. Ling Ling, apa kau terlalu syok sampai bicara melantur begitu? Ling Ling tidak melantur. Kalian orang biasa saja yang tidak tahu soal keberadaan klan tersembunyi. Klan tersembunyi, makin tidak masuk akal saja. Apa masih ada rahasia lain di desa Fengmen? Bawa anak ini kembali, pastikan dia terlindungi. Siap. Tempat ini benar-benar terasa aneh. Permainan ini mulai terasa menarik. Selamat datang para pahlawan, pertempuran di desa Fengmen benar-benar luar biasa. Kalian semua adalah pahlawan berjasa. Pak Direktur, kami menemukan banyak hal mencurigakan di desa Fengmen. Saya harus segera melaporkannya kepada Anda. Jangan terburu-buru, Kapten Shen. Santai saja dulu, biarkan para pahlawan kita mengisi perut mereka. Kimeng, demi menghargai jasamu, Biro khusus mendatangkan tim koki bintang 5 tadi malam. Pesta mewah ini khusus disiapkan untuk merayakan kemenanganmu. Wah, banyak sekali makanan enak, Pak Tua, akhirnya kau melakukan sesuatu yang berguna juga. Pak Direktur, apa Anda masih ingat jabatan Anda yang sebenarnya? Kapten Shen, ayo masuk. Kita bicarakan urusan serius di dalam. Pak Direktur, situasi di desa Fengmen jauh lebih rumit dari dugaan kita. Bukan hanya muncul monster S-Class yang berevolusi, tapi ada juga tanaman merambat yang memiliki kesadaran. Yang lebih penting, menurut Ling Ling, desa Fengmen awalnya dihuni oleh klan tersembunyi. Mereka tampaknya memiliki kemampuan supranatural sejak lahir. Sepertinya desa Fengmen memang bukan tempat sembarangan. Nak, kau bilang klanmu punya kekuatan gaib, itu terdengar sangat tidak masuk akal. Apa kau punya cara untuk membuktikannya? Ling Ling masih kecil, belum bisa menguasai sihir yang hebat.
Tapi aku bisa bersembunyi sampai tidak ada satupun dari kalian yang bisa menemukanku. Ini. Maksudmu kau ingin main petak umpet? Iya, petak umpet? Ayo tutup mata kalian, hitung sampai 10, lalu cari aku. Pak Direktur, Ling sedang terguncang. Apa yang dia katakan mungkin cuma imajinasi anak kecil. Tidak apa-apa, anggap saja kita sedang menghibur anak kecil. Ayo, tutup mata kalian. Ada apa dengan Pak Direktur? Kenapa malah ikut main peta umpet dengan anak kecil? 8, 9, 10. Ling, sudah sembunyinya? Kakek datang mencari ya? Tunggu dulu. Ini. Ada apa Pak Direktur? Bukannya Ling cuma sembunyi di bawah meja. Ling, kau di mana? Dia benar-benar hilang, hebat sekali, nak. Kalau tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, aku tidak akan pernah percaya. Ling, keluarlah. Kakek sekarang percaya padamu. Kalau aku tidak mau keluar, kalian tidak akan bisa menemukan Ling selamanya. Kakek. Pak Direktur, setelah membandingkan ratusan arsip kejadian aneh, semuanya memperkuat perkataan Ling. Desa Fengmen sejak dulu dikenal sebagai desa misterius. Legenda mengatakan penduduknya bisa menggunakan sihir dan mengendalikan elemen. Hanya saja dulu orang-orang menganggap itu omong kosong dan mengabaikannya sebagai rumor belaka. Sejak invasi monster dimulai, banyak informasi yang dulu dianggap gila kini harus kita evaluasi kembali. Benar. Dan kami menemukan bahwa tempat dengan catatan aneh seperti desa Fengmen tidak hanya ada satu. Apa? Maksudmu ada lebih dari satu klan tersembunyi di dunia ini? Jika klan-klan itu benar-benar ada, maka para pemilik kemampuan ini adalah sekutu penting kita untuk melawan monster. Tepat sekali. Sampaikan perintahku, segera adakan rapat strategi darurat. Mulai hari ini, umat manusia tidak boleh lagi hanya diam dan dipukuli. Semuanya, situasinya jauh lebih buruk dari yang kita perkirakan. 3 bulan sejak bulan merah muncul, mutasi acak di seluruh dunia meningkat secara drastis. Bukan itu saja, para kriminal yang menyuntikkan serum mutasi mulai mengamuk di berbagai belahan dunia, menyebabkan ratusan ribu korban jiwa. Meski kerusuhan itu bisa diredam oleh militer, para monster kini mulai bergerak terorganisir untuk menghancurkan tatanan dunia. Keamanan manusia sulit dipertahankan. Dalam pertempuran di Fengmen, kami juga menghadapi monster yang telah berevolusi ke tahap kedua dengan kekuatan S-Class. Senjata konvensional hampir tidak mempan terhadap mereka. Munculnya monster-monster ini berarti ruang hidup manusia semakin terhimpit. Kita sudah berada di ambang kepunahan. Kenapa kalian semua melihatku? Lanjutkan saja rapatnya, jangan pedulikan aku. Kamu yang di sana, tolong oper paha ayamnya dong. Raja Qin, ini rapat strategi. Tolong serius sedikit. Demi melawan anomali ini, Departemen Persenjataan sedang bekerja siang malam untuk mengembangkan senjata berat yang lebih kuat. Di saat yang sama, kita harus menyatukan semua kekuatan. Terkonfirmasi ada beberapa keluarga pertapa di negeri naga yang menguasai kekuatan elemen dahsyat. Mereka adalah sekutu kunci kita untuk melawan gereja bulan merah. Langkah selanjutnya, kita akan membagi pasukan untuk mencari dan melindungi keluarga-keluarga pertapa ini. Tapi kabarnya, mereka sudah muak dengan urusan duniawi. Gak akan mudah mengajak mereka bekerja sama. Gak mau kerja sama. Gampang, hajar saja sampai mereka mau. Kalau mereka menolak, tinggal dipukul sampai setuju. Beres, kan? Makan saja ayammu itu, jangan asal bicara. Kalau mereka memang keras kepala, mungkin kita bisa utus Raja Qin ke sana untuk bernegosiasi, baik-baik. Siapa tahu mereka punya resep makanan rahasia yang cocok dengan selera makan Raja Qin. Resep makanan? Nah, kalau itu boleh juga. Pak Direktur, kita ini sedang rapat. Mencari sekutu itu misi jangka panjang, tapi saat ini, ada target yang jauh lebih mendesak. Setelah menginterogasi kepala desa Raja Serigala, dia membocorkan sebuah rahasia besar. Gereja Bulan Merah, dalam dibalik krisis anomali ini, ternyata punya markas di sebuah tempat bernama Pulau Mana. Pulau Mana? Zona tak berpenghuni di pedalaman Samudra Atlantik itu. Benar. Berdasarkan intelijen, itu adalah markas penting mereka, kemungkinan besar tempat produksi ramuan aneh tersebut. Semenjak krisis ini dimulai, umat manusia terlalu pasif. Kita tidak boleh terus-menerus diam dipukuli. Biro telah memutuskan, kali ini kita yang akan menyerang duluan ke Pulau Mana. Saya mengajukan diri untuk memimpin tim operasi khusus menuju Pulau Mana. Izin diberikan. Tapi ingat, misi ini sangat berbahaya. Kita butuh pasukan paling elit. Aduh,
Aku ngantuk. Jangan ajak aku dinas luar ya. Aku sudah standby di kantin nunggu jam makan nih. Mulai deh. Tiap kali direktur senyum begitu, pasti ada orang bodoh yang mau dikibulin. Jimeng, menurut informasi, hasil laut di sekitar pulau mana itu sangat melimpah loh. Hah? Seafood? Tentu saja. Ada kepiting raja laut dalam, tuna sirip biru. Dagingnya segar dan lumer di mulut. Demi kemanusiaan, aku siap berkorban demi keadilan. Kapan kita berangkat? Sudah kuduga bakal begini. Railgun elektromagnetik. Kuharap kau bisa menembus anomali kelas S nanti. Jimeng, apa yang kau bawa itu? Mana perlengkapan taktis yang diberikan Biro? Ini perlengkapan intiku, jintan, bubuk cabai, kecap asin, saus kepiting, dan wajan titanium 24 karat. Kita ini mau perang, bukan mau piknik. Bagi pemburu kelas atas, perang dan piknik itu sama saja. Masih sempat-sempatnya bergaya ya kau. Pak Direktur, Ling Ling, kenapa kalian kesini? Ling Ling terus merengek ingin ikut. Karena tidak tenang, aku izinkan dia mengantar kalian. Ini untukmu. Apa ini? Pil dewa buatanmu ya? Bisa bikin hidup abadi kalau dimakan. Ini pil bigu. Kalau kau terdampar di laut dan gak ada makanan, satu pil ini bisa menahan lapar selama 3 hari. Ngeremehin ya? Begitu sampai di laut, aku ini bagaikan Raja Naga. Mana mungkin aku kelaparan. Tapi karena kau sudah berbakti, ayah angkatmu ini terima deh. Jangan ngaco, siapa juga yang anakmu? Sudah, jangan bercanda terus. Cepat naik ke pesawat. Kepiting raksasa, lobster besar, aku datang. Bosan banget. Masih lama ya sampainya. 3 jam lagi. Kok nggak ada pramugarinya sih? Air minum pun nggak dikasih. Kasih bintang 1 nih, harus komplain. Ini pesawat angkut militer untuk misi rahasia. Mana ada pramugari? Makan saja ayammu dan diamlah. Kok makanannya instan begini? Di pesawat nggak ada dapur apa? Masih untuk dikasih makan? Mau aku masakin pakai railgun biar kau jadi Jimeng panggang. Galak amat sih. Direktur kan bilang suruh jagain aku. Gimana kalau kamu pakai seragam pramugari saja biar aku semangat? Ketawa lagi, sekali lagi kau bicara ngawur, aku lempar kau keluar dari sini. Rasanya lumayan, tapi teksturnya biasa saja. Gak seger kayak bahan yang baru disembelih. Jimeng, bisa nggak sih bersikap normal sedikit? Apa ini? Ini peta pulau mana? Dengar baik-baik, rencana operasinya adalah begitu sampai di atas pulau, kita turun pakai tali, segera bangun pertahanan, lalu maju bertahap. Tunggu sebentar, gimana kalau kita nggak bisa mendarat di pulau itu? Apa maksudmu? Misalnya, pesawatnya meledak di tengah jalan, atau ditabrak burung raksasa sampai jatuh. Jaga mulutmu, ini pesawat angkut militer berat, mana mungkin jatuh cuma gara-gara burung. Ini. Ada apa? Lapor kapten, pesawat diserang makhluk terbang tak dikenal, jumlahnya banyak sekali, mesin rusak. Serangan. Tuh kan, gara-gara mulut sialmu itu. Ah, itu kawanan hantu terbang. Mesin mati, pesawat kehilangan ketinggian. Ini pasti ulah gereja bulan merah. Informasi misi kita telah bocor. Wah, baru saja bilang lapar, bahan makanan segar malah datang sendiri. Kin, apa yang kau lakukan? Buka pintunya, aku mau ambil pesanan makananku. Kau gila. Kita di ketinggian 30.000 kaki, kalau pintu dibuka, kita semua mati. Tapi mereka kelihatan enak. Lihat sayap itu, gemuk sekali. Duduk kembali, pesawat akan mendarat darurat. Dasar mulut sial. Manusia-manusia ini benar-benar merepotkan. Apa yang terjadi? Pesawatnya kembali stabil.
Gila, pesawatnya tenang lagi. Berarti boleh buka pintu buat ambil delivery, kan? Ini tidak masuk akal. Mesin hancur, pilot tewas, tapi kenapa pesawat ini masih bisa terbang seimbang? Tentu saja karena aku yang menyelamatkan kalian. Kau? Bukannya kau cuma bisa menghilang? Sejak kapan bisa menstabilkan pesawat? Tunggu, kenapa kau ada di sini? Bukannya kau harusnya bersama direktur? Kalau aku mau naik, tidak ada yang bisa menghentikanku. Hebat juga anak angkatku ini. Jadi ini, ilmu menghilang, yang legendaris itu. Ajari aku dong. Buat apa kau belajar itu? Biar gampang kalau mau nyolong makanan di kantin. Makan terus pikirannya. Lagi pula, siapa juga anak angkatmu? Pulau mana sudah di depan? Ling Ling, bisa kau daratkan pesawat ini dengan mulus. Pesawat ini terlalu berat. Aku cuma bisa jaga supaya tidak jatuh. Kita harus mendarat darurat di laut. Di laut. Gila, cumi-cumi itu ukurannya berkali-kali lipat lebih besar dari paus. Gawat, itu anomali tingkat S, dia mau menarik pesawat ke bawah. Ling Ling, bisa kau kalahkan dia. Aku ini manusia, bukan dewa, biarpun kekuatanku hebat, aku bukan spesialis bertarung di luar. Kekuatan hebat, bukannya kau bilang kau masih kecil dan belum menguasai sihir tingkat tinggi. Masa omongan anak kecil saja kau percaya? Aku kan memang masih 3 tahun. Aduh, berisik sekali. Cumi-cumi raksasa sudah di depan mata, biar aku saja yang urus. Jangan gegabah, kita harus kerja sama tim. Cumi-cumi. Aku datang untuk memakanmu. Cumi raksasa, kemari kau. Kena kau. Wah, teksturnya renyah sekali, tapi agak keasinan ya. Bisa tidak kau cari air tawar buat numis ini? Bagian ini. Kenyal sekali. Mau kabur? Aku belum kenyang tahu. Cepat, bentuk garis pertahanan, hitung jumlah personil. Lapor kapten, semua selamat, tapi Kimba menghilang. Menghilang? Si gila itu tidak benar-benar tenggelamkan. Kau terlalu meremehkan si rakus itu. Wah, tenaganya kuat juga. Hampir saja dia lolos. Kin, kau ini monster macam apa? Di dalam air pun kau masih bisa bertarung sehebat itu. Jangan bengong saja, cepat siapkan kompor dan minyak. Setelah kenyang, baru kita lanjut urusan. Besarkan apinya, taburkan jintan yang banyak. Nah, sudah matang. Ayo makan bareng, Bang Kin. Mending abang makan sendiri saja deh. Benar, benar. Kami makan biskuit kaleng saja sudah cukup. Kalian ini kenapa sih? Ada cumi-cumi laut dalam kualitas premium begini malah tidak mau. Malah milih makan makanan anjing. Sinyalnya terganggu parah, kita nggak bisa hubungi markas. Nggak masalah. Kalaupun terhubung, kalian tetap harus berjuang sendiri. Si tua itu nggak bakal bisa bantu apa-apa. Mungkin benar, tapi tetap saja. Putri angkatku, ayo cobain. Rasa laut dalam ini segar banget loh. Nggak mau? Aku nggak mau jadi orang barbar. Ya sudah, kalau kamu nggak mau, biar papa yang makan sendiri. Siapa juga putri angkatmu? Dengar, semuanya siaga. Jangan bergerak. Gawat, peluru gak mempan ke mereka. Jangan panik. Ini saat yang tepat buat uji coba senjata baru kita. Anjir, sirip hiu. Macan desahan. Kinbao, gila apalagi kamu sekarang. Jangan tembak, ini sirip hiu kualitas super, kalau hancur gak bisa dimakan. Semuanya jangan tembak, siapa yang berani ngerusak sirip hiuku, bakal berurusan sama aku. Katanya daging hiu itu enak banget. Begini saja, serahkan pion tak berguna itu, baru aku lepaskan kalian. Tuan tamu, sudah lama aku nggak lihat kamu sesombong ini. Hari ini,
Rasakan seranganku. Baik banget kamu, malah nyerahin diri buat aku, cicipi. Cari mati. Habisi mereka. Mereka menyerbu ke sini. Kapten, tembak, hancurkan mereka sampai berkeping-keping. Tidak, sirip hiu superku. Hancur semua. Diam, ini perang, bukan main rumah-rumahan. Wah, ada camilan kecil yang kulitnya mulus di sini. Dasar bodoh, coba tangkap aku kalau bisa. Dasar perempuan boros, itu tadi 2 potong sirip hiu. Tahu. Satu lagi gangguan dalam operasi ini, dan kamulah yang bakal aku hancurkan berikutnya. Siapkan perlengkapan, terus maju. Seseorang telah menyatakan perang padamu. Kita masih harus jalan berapa lama lagi sih? Kapan kita berhenti buat masak? Aku sudah gak sabar mau makan sirip hiu bakar. Mau sekalian ku cariin kerang biar makin mantap. Boleh banget. Diam, tetap waspada, ada yang gak beres di sini. Tunggu, ada sesuatu. Ada reaksi energi tinggi di depan. Kapten, gak ada yang aneh di depan, cuma tanaman saja. Tetap siaga, terus maju. Gila, pohon ini kayaknya sudah jadi siluman. Sumber energi tingginya berasal dari pohon ini. Wah, brokoli raksasa. Bisa nggak kita bawa pulang pohon ini? Ini pohon beringin kuno 1000 tahun. Brokoli apanya? Isi otakmu cuma makanannya. Tanaman juga punya jiwa. Dan jiwanya bilang kalau dia mau kujadikan salad. Dasar orang primitif. Sini, biar ku coba kamu enak atau enggak. Jangan sembarangan, bahaya. Rasanya sesak sekali. Ling-Ling, kamu kenapa? Ada aroma kaumku di sana. Aroma darah. Apa mungkin ada pengguna kekuatan dari klan tersembunyi yang dikurung di dalam pohon itu? Ya, aku bisa merasakannya. Mereka sangat menderita. Tapi tunggu, bukannya kamu bilang kaummu sudah dibantai habis? Itu. Aduh, aku kan cuma bercanda. Masa omongan anak kecil saja kamu percaya? Sudah jelas, Ling-Ling sengaja membiarkanmu menyelamatkannya. Dia ingin memanfaatkan kekuatan Biro Manajemen Krisis untuk mencari klannya yang diculik. Benar kan, putri angkatku? Kau minum obat pintar ya? Tiba-tiba jadi jenius begini. Obat apa? Ini insting seorang hunter. Kapten tim elit kok bisa-bisanya dikelabui bocah ingusan. Bahkan kecerdasanmu dilibas habis oleh Qin Meng. Kak, bisakah kau bantu menyelamatkan klanku? Aku harus lapor direktur dulu, tapi sekarang kita hilang kontak dengan pusat. Jika kau bisa menyelamatkan mereka, aku akan mengumpulkan semua klan tersembunyi. Agar para esper bekerja sama dengan kalian melawan gereja Hongyu. Melawan gereja Hongyu. Kalau direktur, dia pasti setuju. Halo, ada orang di sini. Qin Meng, siapa yang mengizinkanmu bertindak sendiri? Tidak ada jawaban. Ling-Ling, kau yakin mereka ada di dalam pohon ini? Cepat kembali, bahaya. Gawat. Itu Xiao Ye. Qin Meng. Qin Meng adalah aset terkuat tim kita. Kita tidak boleh kehilangan dia. Semuanya, serbu, selamatkan mereka. Kau pasti sangat menderita. Ikuti aku. Jangan berpencar. Kalian turun juga. Sudah kubilang jangan lari sembarangan. Kau tahu tidak, nasib umat manusia ada di pundakmu. Gunakan otakmu sebelum bertindak. Cantik, apa kau sedang mencemaskanku? Aku, siapa juga yang mencemaskanmu?
Kalian berdua, bisa tidak selamatkan orang dulu baru pacaran. Siapa yang pacaran? Oke, oke. Keluarga putri angkatku adalah keluargaku juga. Tugas ini aku terima. Tapi, tempat ini sepi sekali. Ini. Organ tubuh manusia. Bukan, ini diambil paksa dari para esper. Akar spiritual. Organ-organ ini adalah akar spiritual yang dicabut hidup-hidup dari klanku. Apa? Akar spiritual esper? Apa mereka sudah dibunuh? Tidak, aku bisa merasakannya. Mereka masih hidup. Ini bukannya obat ya? Kelihatannya cukup. Kinmeng, kalau masih mau hidup, jangan jadikan klanku bahan bercandaan. Kalian, jangan takut. Selama ada aku, klanku pasti akan kuselamatkan. Kira bakal berantem, ternyata aku saja yang terlalu khawatir pada si aneh ini. Ini salahku. Ling, tunggu kami. Kalian semua, berhenti, jangan bergerak. Bocah. Leluhur, kenapa Anda di sini? Sudah kubilang, meski ke ujung dunia pun, aku akan menyelamatkan kalian. Leluhur, cepat pergi, ini jebakan. Leluhur. Ling, kenapa dia memanggilmu, leluhur? Maafkan aku, Kapten Shen. Keadaannya mendesak, aku terpaksa memancing kalian ke sini. Sebenarnya, aku adalah seorang immortal. Leluhur dari klan tersembunyi desa Zifeng. Sebenarnya, aku adalah sosok abadi. Leluhur agung dari klan bayangan Zifengmen. Belum lama ini, gereja bulan merah telah menculik kaumku. Tekanan yang luar biasa ini. Siapa dia? 300 tahun bersembunyi. Klan bayangan, kalian benar-benar sulit ditemukan. Siapapun yang berani melawan, bantai di tempat. Kalian bukan pengguna kekuatan. Tapi bagaimana bisa kalian meniru teknik klan lain? Zaman telah berubah. Orang tua bangka seperti kalian hanyalah bahan eksperimen bagiku. Lari, jangan pedulikan kami, cepat pergi dari sini. Anak-anak. Aku menunggu kalian kembali. Apa? Selain monster-monster mengerikan itu, ada 3 sosok humanoid aneh. Mereka adalah petinggi gereja bulan merah. Tubuh mereka telah dimodifikasi secara total. Kekuatan tempur mereka jauh di atas manusia super biasa. Jadi, masih banyak bahan makanan yang belum pernah kucicipi. Ya, leluhur, cepat lari. Mau kabur? Begitu kaki kalian menginjak tempat ini, tak ada jalan untuk pulang.